Halo guys, welcome back on my YouTube channel. Nah, buat kamu yang baru gabung di YouTube channel aku, kenalan dulu. Hai, nama gue Sartika. Oke guys, langsung aja. Jadi di video kali ini aku tuh pengen nge-battling dua produk primer. Yang satu serum sih. Nah, kedua produk itu adalah di sini ada MGS Hakuhara ya guys. MGS itu adalah makeup gripping serum. Dan yang satu lagi ada primer dari MOP-nya Katasha Barasha. Buat yang MOP ini, dia tuh klaim produknya tuh anti cakey, lock, and smooth gripping primer. Intinya sih kedua produk yang aku pegang kali ini tuh sama-sama bisa nge-grip complexion ya guys. Sebelumnya aku bakal singkat aja ya guys nge-review kedua ingredients dari produk ini. Keduanya tuh sama-sama ada skincare infusnya. Kesamaannya tuh keduanya tuh sama-sama punya niacinamide. Keduanya tuh bisa sama-sama membuat kulit kita tuh benar-benar terhidrasi. Cuma nih harus diperhatiin ya guys, di sini yang primer tuh yang MOP dan yang serum tuh yang Hakuhara. Jadi kalau misalnya manfaat dari skincare infusnya lebih kerasa yang mana? Menurut aku lebih kerasa yang Hakuhara. Nah, jadi sebelumnya aku bisa bilang juga kalau misalkan menghidrasi kulit tuh lebih terasa yang Hakuhara dibandingkan yang MOP ya guys. Nah, dan aku juga sebelumnya udah bilang di video review aku yang Hakuhara, kalau yang Hakuhara ini tuh menurut aku ya lebih cocok buat orang yang kulitnya tuh lebih ke dry dibandingkan yang oily. Nah, tapi guys, kedua produk ini tuh sama-sama all skin type kok. Bukan berarti di kulit yang normal tuh oily skin tuh bakalan nggak tahan atau longsor. BTW di sini kulit aku tuh normal tuh oily skin ya guys. Jadi buat kalian yang kulitnya sama kayak aku, ngerapat. Nah, aku bakalan bahas dulu dari segi harga ya guys. Menurut aku di sini harganya lebih murah yang MOP. Yang MOP ini tuh harganya sekitar 150.000, sedangkan yang Hakuhara harganya sekitar 130.000. Tapi ini kenapa lebih murah yang MOP? Bener, karena isinya tuh lebih banyak ya. MOP ini isinya tuh ada 30 ml, sedangkan Hakuhara yang aku punya tuh isinya tuh ada 10 ml. Hakuhara juga sebenarnya ngeluarin yang pro size-nya yang 30 ml isinya sama kayak yang MOP ini, tapi harganya tuh kayak jauh banget, harganya tuh sekitar 300 ribuan. Nah, lanjut lagi dari segi packaging, aku lebih suka yang Hakuhara. Ya emang sih jelas ya harganya juga lebih mahal. Kenapa? Sebenarnya sih keduanya tuh sama-sama pakai pump, jadi higienis kayak gitu. Dan sebenarnya sih yang MOP tuh lebih unggul ya, karena dia tuh ada tutupnya guys. Jadi kayak, sedangkan ini tuh tutupnya cuman kayak gini doang nih. Tapi yang aku suka di packaging dari Hakuhara tuh menurut aku lebih kokoh dibandingkan yang MOP ini. Nah, aku baru beli kurang lebih tuh udah hampir 2 bulan, tapi nih packagingnya kalian kelihatan nggak? Kayak udah ada yang tumpah-tumpah kayak gitu. Itu agak belah gitu guys. Bukan belah, agak coklat kayak gitu. Padahal aku nih beli kedua produk ini tuh cuman kayak selang 2 mingguan aja. Aku sayang banget MOP ini padahal kayak packagingnya tuh cantik banget ya. Dia tuh kayak warna mutiara yang agak ungu gitu. Pokoknya cakep banget. Tapi kenapa nih kayak packagingnya tuh gampang banget luntur gitu loh guys. Sini aku bakalan langsung aja ya guys, try on my skin. Aku bakalan pakai yang Hakuhara dulu. Di sini aku bakalan pakainya tuh cuman kayak satu pump gitu ya. Nah, karena setengah wajah tuh satu pump cukup guys. Yang Hakuhara ini di bagian-bagian yang oily atau kayak di bagian T-zone aku kan oily banget. Dia tuh sebenarnya dipakainya tuh nggak usah tebal-tebal. Dia kayak cukup lebih tipis dibandingkan area yang lain. Lanjut lagi di sini aku bakal pakai yang MOP. Yang MOP ini dia tuh agak didiemin dulu baru kerasa kayak bener-bener lengket guys. Kelihatan apa enggak? Bener-bener kerasa banget kayak lemnya. Kalau misalnya udah bener-bener ngeset, yang MOP ini tuh kayak kerasa lebih lengket dibandingkan yang Hakuhara sih, kalau menurut aku ya. Terus nih yang MOP ini ya guys, menurut aku dia tuh kalau misalnya udah di apply ke wajah dan kerasa lengket, dia tuh kayak kerasa di wajahnya tuh kayak udah beneran cukup banget gitu. Ngerti nggak sih? Jadi nggak usah ditambahin pakai primer apapun lagi, dia tuh kayak dipakai sendirian aja tuh udah bagus. Sedangkan buat yang Hakuhara, emang karena dia tuh dasarnya serum ya guys, sebenarnya kayak dipakai kayak gini tuh emang terasa lebih ringan kayak gitu. Bisa banget dipakai sendirian, tapi bisa juga kalau misalnya kalian mau layering pakai primer lain. Bentar, aku mau tes. Nih, tuh kan, tuh kalian lihat. Yang ini tuh kayak nih gitu-gitu kayak lebih lambat karena emang yang MOP ini menurut aku kayak lebih lengket gitu loh. Tuh, didiemin makin lama makin lengket, sedangkan yang Hakuhara ini tuh kayak ya udah meresap dan ngeset gitu. Nah, lanjut aku bakal ngeliatin teksturnya ya. Ini dari yang Hakuhara, yang MOP sebenarnya kayak nggak ada beda jauh ya. Cuman yang Hakuhara tuh lebih bening, sedangkan yang itu agak sedikit ada putihnya gitu. Menurut aku ya guys, teksturnya tuh hampir mirip beneran, serius.
Nah, keduanya tuh sama-sama water base. Jadi kayak aku ngiranya awalnya kan dia tuh kayak gripping serum bakal kayak thick atau tebal kayak gitu, tapi sebenarnya nih, keduanya tuh pas udah aku blend gitu ke punggung tangan aku benar-benar kayak air gitu loh, kayak melt. Nah, keduanya tuh sama-sama bikin kulit kelihatan lebih glow. Buat yang mop ini sesuai dengan kliennya, dia tuh bikin kulit aku tuh kayak kerasa ke flip gitu loh. Jadi agak kencang, tapi bukan kencang yang gak nyaman, yang ketarik gitu enggak. Sedangkan buat yang Hakuhara ini, dia tuh bikin kulit aku tuh feel-nya tuh kerasa lebih kenyal. Sebenarnya sih aku udah pernah ngetes yang Hakuhara ini. Menurut aku yang Hakuhara ini tuh kayak nggak terlalu ngisi pori-pori ya. Jadi kayak apalagi kayak ukuran pori-pori aku yang lumayan meresahkan gitu guys. Menurut aku masih tetap kelihatan. Sedangkan yang mop ini nih, bagusnya dia tuh emang kayak lumayan ngeblurin pori-pori, tapi bukan berarti kayak pori-pori aku tuh keisi banget kayak gitu, enggak ya. Cuma tuh lumayan sih kalau misalnya aku ngeliat kayak gini. Nah, di sini aku bakal langsung aja pakai complexionnya dan nyelesain complexionnya ya guys, biar gak bertele-tele gitu videonya. Dan aku bakal langsung uji ketahanan. BTW di sini foundation yang aku pakai itu dari LT Pro. Ini aku pakai yang set 03 beige. Dia tuh ada oksidasinya, tapi bukan oksidasi yang parah banget. Oksidasinya tuh kayak minim banget. Nah, aku pengen tahu kedua primer ini tuh yang mana yang paling ngejaga biar complexionnya tuh nggak terlalu oksidasi gitu. Karena biasanya ngaruh sih, walaupun nggak ngaruh banget tapi ngaruh gitu. Nah, di sini aku nggak akan mixing foundation. Sebenarnya kalau misalnya buat makeup formal, makeup wedding, suka di mixing gitu ya guys, pakai foundation cream kayak pakai LT Pro yang smooth corrector. Tapi karena aku nggak akan kondangan ya, jadi kayak aku ngerasa terlalu berat. Menurut aku pakai yang liquid ini tuh udah cukup cover gitu di wajahku. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian pakai yang cream itu tuh bisa beneran lebih cover dan konsistensi foundationnya tuh kayak bisa lebih pas gitu di kulit kalian. Biasanya sih lebih awet ya guys. Nah, cuman di sini aku reviewnya tuh kayak pertengahan aja gitu. Jadi buat orang yang daily bisa, buat yang mau kondangan juga bisa. Guys, aku udah pakai produknya. Nah, foundation aku dipakein di atas Hakuhara kayak gini. Nah, terus ini yang di atas MOP. Sekilas sih kelihatan kayak sama aja ya guys. Menurut aku kayak keduanya tuh sama-sama flawless. Jadi pembuktian dari kedua produk ini tuh bagus. Yang mana yang lebih bagus? Emang dari ketahanannya ya guys. Nih aku nyelesain dulu makeup aku. Nah, udah beres guys. BTW di sini aku bibirnya cuma pakai lip serum doang karena bibir aku tuh lagi kering banget. Nah, kompleksinya udah jadi, sumpah sih bagus banget ya. Tuh, keduanya bagus banget, bener-bener nge-set dan nge-grip complexionnya. Oh iya, buat foundation aku ini yang LT Pro, dia tuh finishingnya tuh kayak matte natural aja gitu, jadi bukan tipe matte yang kering banget kayak gitu. Nah, aku nggak tahu ya, kedua primer ini tuh kalau misalnya dicampurin, ditimpain sama foundation LT Pro, kayak kedua finishingnya tuh pada akhirnya tuh bakal beda apa enggak, atau enggak kayak tetap sama aja, nggak ngaruh gitu. Karena bisa jadi aja kan, kalau misalnya yang dipakein mop ini tuh bakalan selalu matte gitu berjam-jam kemudian, sedangkan yang Hakuhara itu bakalan agak dui gitu. BTW di sini aku juga nggak nambahin setting spray sama sekali. Jadi aku tuh beneran pengen ngeliat yang mana yang lebih ngelock make up aku ya guys. Aku lebih bisa nge-review nih produknya kayak gimana. Kita langsung aja uji ketahanan. Sekarang tuh jam jam 9 ya guys. Kalian jangan kemana-mana, keep on watching. Hai guys, balik lagi sama aku. BTW ini aku emang kayak seharian pakai kacamata, jadi maklumin banget kalau sebelah sini sama sebelah sini ada yang hilang ya guys. Karena aku tadi habis ngedit video dan harus pakai kacamata. Tada. Sekarang tuh udah jam 4 kurang 12 menit. Kita lihat kondisi complexionnya kayak gimana. Yang bekas kacamata, keduanya tuh emang hilang sih. Tapi tuh, bahkan di hidung juga keduanya tuh hilang. Misalnya aku lihat di kaca sih jujur kayak aku tuh nggak nemuin perbedaan yang jauh banget antara yang Hakuhara dan juga mop. Nah, kalau misalnya hasilnya kayak gini mending mop ya nggak sih? Karena dia tuh lebih murah dan isinya tuh lebih banyak juga. Tuh, aku gini karena nih ini kan lagi keringetan banget ya. Nih, aku gosok pelan kayak gini sih geser ya guys. Sebenarnya sih kalau nggak dipegang-pegang aman, keduanya juga aman. Aku nggak ngelihat misalnya ini kayak lebih dewy dan yang ini enggak sih. Aku rasanya kayak finishing dari foundationnya aja emang kayak gini. Aku sih ngelihatnya juga di daerah smile line sama-sama nggak crack ya. Di bagian bawah mata sih sama kayak garis halus aja kayak gitu, nggak patchy sama sekali. Keduanya tuh sama-sama flawless juga. Oke, jadi kayak gitu zoom kondisi wajah aku. Menurut aku keduanya tuh kayak bagus aja, nggak keki. Jujur aku susah banget guys nemuin perbedaan antara kedua produk ini. Dan tuh yang di bekas kacamata sama-sama rusak juga. Tapi overall ini sih sebenarnya kedua produk ini tuh bagus ya. Jadi nih kalau misalnya ada di antara kalian yang masih bingung dan nanya bagusan mana sih Hakuhara atau enggak MOP, menurut aku keduanya tuh bagus guys. Itu makanya kenapa aku juga punya dua produk ini. Tapi kalau misalnya masalah hidrasi, aku rasa lebih menghidrasi yang Hakuhara ini dibandingkan yang mop gitu guys. Jadi perbedaannya tuh kayak tipis banget. Iya nggak sih? Tapi kalau misalnya kalian kayak
mending-mendingan nih, kayak mending-mendingan, menurut aku mending MOP sih, karena dia tuh 30 ml cuma 150.000, sedangkan Hakuhara lumayan mehong ya say. Nah aku jadi pengen tahu dong kalian yang udah pernah pakai kedua produk ini, kalian lebih suka yang mana? Please komennya di bawah biar kita bisa sharing. Nah, oke guys, jadi segitu aja sih review dan juga uji ketahanan yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga kalian yang masih ragu sama produk ini gak ragu lagi. Jadi thank you for watching, see you on my next video. Bye.